Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Ngopi Yuk, ngobrol seputar permasalahan Islam. Nah, langsung aja nih, kayaknya apa nih ya kali ini nih? Perkenalan dulu. Oh iya. Iya, lu main nyelonong aja. Lupa, maaf. Mentang-mentang terlalu ini. Mentang-mentang terlalu menggebu-gebu gitu. Oke, di depan saya ini ada Bang Rahmat. Assalamualaikum. Sampingnya ada Ustadz Iwan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, lalu mahasiswa pinter. Kagak. Amin. Amin. Assalamualaikum. Bung Zafran ya. Oke, baik lagi nih Tat. Ini kita mau seru-seruan diskusi apa nih Tat? Baik, gini aja deh ya. Kan kita sama-sama tahu nih di negara kita nggak usah tutup-tutupan lah ya. Banyak sekali pencuri-pencuri terbesar di negara kita nih, korupsi sampai berapa triliunan gitu ya. Iya. Dari mulai namanya Edi Tansil atau Edi siapalah gitu ya. Iya. Ya, pokoknya Keringet itu dingin. banyak banget ya yang menjadi catatan-catatan kita dalam sejarah Indonesia nih. Iya. Tapi kalau misalnya saya boleh tanya nih sama teman-teman semua nih, kira-kira siapa sih pencuri terbesar atau sejelek-jeleknya pencuri yang ada di dunia ini? No comment. No comment. Koruptor? Tadi mau udah ya bilang ya. Koruptor. Mungkin pejabat yang mengkorupsi. Pengen ngomong tapi ngeri. Ngeri. Gue belum merit, Pak. Takut diculik gue. Ya itu deh, generalnya koruptor lah. Koruptor yang triliunan mungkin. Ada ya? Ada, pasti ada lah. Ada Koruptor, pasti. ada. Iya, tadi sebutin udah triliunan. Iya, itu terbesar tuh, Tat. Ya. Dibanding maling ayam. Tapi udah, tolong. kasihan juga sih. Tolong. Hukumannya kayaknya. Iya. Ya udah, stop. Tolong. Iya. Ngeri ya. Jangan. Kalau Bang Rahmat, kira-kira saya Bang Rahmat. Maksudnya terbesarnya hukumannya atau apanya, Ustaz? Label dia itu sebagai jabatan dia sebagai pencuri terbesar gitu. Nunjukin Ya jelas. gua nih. Iya. Korupsi duit rakyat ya pasti. Itu Karena udah amanah punya- tuh ya. Iya, soalnya itu amanah Iya, Tat. banget. Terbesar amanah tapi diambil. Dosanya banyak ya. Double, iya. Kalau dia korupsi di Indonesia berarti 365 juta dosa dia punya sekali jalan gitu. Otomatis. Ya otomatis. Tapi duitnya enak, Tat. Hah? Ya, Duitnya lu. enak. Baik ya. Kita coba menjawabnya berdasarkan hadis Rasul aja. Oke. Gitu ya. Karena kalau kita lihat korupsi yang dilakukan, ya ternyata masih ada loh yang Rasul bilang korupsi pencuri yang jauh lebih jelek daripada itu. Gitu. Karena kalau berhubungan sama itu tadi, cuma urusannya adalah mungkin dunia. Ya, dia melakukan kejelekan dunia. Ya, Yang dicuri adalah sesuatu hal yang sifatnya adalah materi. dunia. Dunia. Gitu ya. Tapi ada yang berani mencuri ya, untuk hal yang sifatnya bukan hanya dunia. Apa kata Rasulullah ketika Rasulullah lagi kumpul-kumpul sama sahabatnya gini? Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, siapakah kira-kira pencuri yang paling besar atau paling terjelek di dunia ini? Ya jawabannya mungkin juga pada saat itu beragam kali ya. Kemudian Rasul menjawab. Sebelum Rasul menjawab, sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, apakah dia adalah bukan seorang yang muslim? Ya. Kemudian Rasul menjawab, tidak. Dia adalah orang Islam. Ya. Kemudian apakah dia tidak sholat ya Rasulullah? Tidak. Dia melakukan sholat. Lantas siapa ya Rasulullah? Coba kita bayangin. Kalau tadi Pak Dani sempat nyebut pencuri ayam. Ya. Pencuri ayam. Satu hari dia bisa melakukan berapa kali pencurian? Mungkin. Anggap 2 lah palingan ya. Tapi berapa kali dia melaksanakan 2 kali pencuri ayam? Dalam satu hari 2 kali pencurian. Mungkin ya. Oh, itu Mungkin, rekor berarti. Oh, rekor. Rekor dong. Mau Ini ngambilnya jago banget ya. dalam satu hari 2 kali waktu mencuri atau dalam satu waktu 2 ekor gitu maksudnya. Ini saya tanya waktunya berapa kali? 2 ekor apa 2 kali nih? 2 kali kali ya. 2 Satu kali. hari 2 kali kali. Pagi malam gitu ya. Cuman capek juga ya. Biasanya sih kalau pencuri itu satu hari tuh pasti ada yang sehari sekali tuh paling udah maksimal banget. Biasanya kan seminggu sekali mungkin. Tapi kalau udah satu Soalnya takut ketahuan juga ketahuan kan. ya. Berarti Kalau dulu gitu Bang.
Oh enggak ya? Katanya gue bang. Enggak, ini Mas Kaja aja gitu sekalian mancing-mancing. Enggak itu menunjukkan lu tuh pencuri tamak, Pak. Iya sih. Iya bener. Maling 2 kali sehari. Selagi masih ada kesempatan hajar. Makan obat aja sekali sehari lu Iya 2 sih. kali. Baik ya. Berarti yang dikatakan Rasul muslim, tapi Muslim. beribadah juga, sholat juga. Sholat juga ya. Nah, tadi kalau kita ambil daripada Dani bilang pencuri ayam 2 kali sehari, tapi kalau Bang Rahmat bilang oh nggak mungkin, biasanya orang tuh rata-rata 1 kali 1 hari gitu ya. Itu Setelah lo- itu ngumpet gitu. Itu logika. kemauan. Iya Iya, itu. bener, Bener kan bener, lu bener. pencuri tamak berarti. Puas, puas. Asli. Ya. Kalau dia mencurinya 1 kali 1 hari, ya. 1 tahun berapa kali mencuri? 12. Banyak. 365. Iya. Ya, Nggak bisa ngitung ya, Bran. 365. Enggak bisa. 365. Kalau dia umurnya adalah sampai 60 tahun, taruhlah dari pertama kali lahir dia mencuri gitu ya. Berapa kali coba? Punya handphone cakep-cakep kagak ada kalkulatornya. Saya taruh sana, Tat, kan lagi syuting gitu. Kagak pakai handphone gitu. Ya, coba saya coba ini ya. Jangan nyuruh ngitung gue ya, Tat. Kan sini ada kalkulator. 365 Ya udah dikali ketemu. ya umur dia, misalnya umur mulai dia balik dan sebagainya, taruh 40 tahun dia mencuri, Iya. 40 tahun. Maka dia setiap hari melakukan pencurian, selama 40 tahun dia melakukan 14.600 kali pencurian. 14.000. 14.000 Tanpa terendus polisi. Hah? Tanpa terendus polisi. Itu saking canggihnya itu. Waduh. Ayam doang ya? Ayam doang. Ayam. Mungkin itu berbagai macam ayam itu. Wah, ilmu Udah ilmunya ngerem lu. Gua tahu arah lu kemana. Udah. Baik ya. 14.000 kali dia melakukan pencurian kalau misalnya orang itu 1 kali 1 hari. Aha. Tapi ada nggak sih yang mencuri satu hari dalam 1 hari berkali-kali? Kata Rasulullah, mereka melakukan sholat dan mereka adalah yang tidak menyempurnakan ruku mereka, ya, dan sujud mereka. Artinya orang-orang ini mencuri tu'maninah dalam sholatnya, ya, atau mencuri rukun dalam sholatnya. Waduh. Ya. Sekarang berapa rukun dalam sholat? Pertanyaan Boleh di-cut gak? kan Ustadz tanya ke gue duniawi kan. Nah, yang Iya. Salah gua pakai baju gini. Ya. Ada yang menyatakan 13, dimulai dari berdiri. Oh, bukan start takbiratul ihram. Wudu rukun sholat bukan? Wudu rukun. iya termasuk. Enggak dong, Rukun enggak dong. Rukun Kan sholat. dong. Ya lu Itu sebelum bukannya sholat. ini mancing kita debat nih. Iya. Udah deh, kita stop. Biar berantem. Tuh kan. Ada yang menggabungkan 13, ada yang menggabungkan, ada yang memisah-misah sampai 18. Jadi wudu itu adalah bentuk ibadah tersendiri. No kan? Beda. Ya, bukan termasuk Rukun rukun dalam sholat. sholat. Jadi rukun dalam sholat apa sih? Susunan dari awal berdiri kan? Dari tertibnya suatu kegiatan yang disebut dengan sholat sampai dengan selesai, itu disebut rukun sholat. Dan apa aja di dalamnya, diantaranya membaca takbiratul ihram, dimulai kan Allahu Akbar, ya. Kemudian membaca suratul Fatihah, Iya. ya. Kemudian surat pendek rukun atau bukan? Sunnah. Sunnah. Berarti kalau ada yang nanya, kok ada yang tidak membaca surat pendek, atau kita lagi buru-buru, boleh nggak baca surat pendek? Jawabannya Kalau sunnah ya boleh. berarti boleh, ya. Ditinggalkan boleh, Iya. ya, tapi sebisa Alangkah- mungkin kita sempurna gitu, alangkah seperti baiknya. contoh Iya. Rasul gitu kan. Nah, orang-orang yang mencuri tu'maninah dalam sholatnya, coba bayangin sekali tu'maninah dicuri dalam sholat ya. Nah, Tat, maaf nih Tat, sebelum masuk nih kita perlu ketahui dulu nih karena dari pendidikan dasar terkadang tumaninah ini nggak dijabarkan Secara gamblang. secara gamblang apa sih gitu. Cuman tumaninah, habis itu ayo lanjut kayak gitu. Jadi apa sih sebenarnya nih tumaninah tuh apa sih? Kalau secara apa ininya spesifiknya lah gitu.
Tumaninah itu adalah berhenti sesaat setelah kita melakukan satu gerakan dalam sholat, ya. Minimal ada yang mengatakan sepanjang membaca subhanallah. Tapi kita nggak baca ya, hanya minimal sepanjang membaca subhanallah. Oh, ininya Gimana? durasinya. Durasinya minimal sepanjang kita membaca subhanallah. Oke. Jadi Oke. ketika kita ruku dulu atau melakukan gerakan ruku, kita diam dulu sesaat. Seolah-olah kita membaca subhanallah. Ya, diam dulu, pokoknya intinya diam sesaat. Ya, kemudian kita fungsinya buat apa sih? Ada yang membahas bahwa ketika kita melakukan suatu gerakan dalam apapun, maka ada pergerakan aliran darah yang menuju ke otak gitu. Oh, ya ada, itu berasa kadang ya. berasa tuh ke kepala. Sama kayak lu tadi ya, jongkok tiba-tiba sakit gitu ya. Itu ketuaan gua. Puas tuh. Semutan itu bukan sakit, Ya kan semutan. itu ada proses yang lama itu darahnya. Ya. Kemudian apa namanya? Fungsinya buat apa gitu kan? Ya buat kita yang ketika darah itu bergerak, otak kita darahnya itu bergerak, tentu akan mengurangi konsentrasi kita. Iya. Fungsinya adalah untuk memfokuskan mengembalikan fungsi ingatan kita. Kita lagi ngapain sih nih? Kita lagi mau ngapain gitu ya. Ya karena begitu tumaninah itu hilang, biasanya kita ingat apa? Kunci tadi taruh di sono noh. Kunci yang tadi nggak keingetan tiba-tiba. Jadi pikiran pada ini ya. jadi pikiran-pikiran kita lah apa maksudnya bercabang gitu ya. Ya karena apa namanya si otak barangkali belum siap untuk dikonsentrasikan kepada tindakan sholat. Oke. Nah, makanya jadi berantakan tuh gara-gara tumaninah. Tapi tadi kan Ustadz bilang itu minimal itu sebatas sepanjang subhanallah. Ada yang punya pendapat seperti itu ya. Ada maksimalnya nggak, Tat? Maksudnya dari rentan waktunya itu berapa gitu seketika. Jadi sebatas nanti ente sudah siap konsentrasi lagi, kemudian kita lanjutkan. Gitu. Ada jeda. Jadi ketika selesai bacaan surat pendek, kemudian kita ruku Allahu Akbar, itu jangan langsung baca bacaan sunnah subhana rabbiyal azim. Kita berhenti dulu sejenak ya. Berhenti dulu sejenak. Baru kita membaca. Kemudian iktidal juga begitu. Sami Allahu liman hamidah. Diam dulu sesaat, baru kita lanjutin. Ya. Kemudian juga ketika kita sujud nih dari berdiri langsung tidur nih bawahnya. Sujud kan berarti pergerakan kita jauh nih. Iya. Ya. Nah, itu juga sujud, kita kembali lagi tumaninah. Ya. Bangun, duduk, bergerak lagi. Tumaninah lagi. Ya. Ya, jadi kalau kita lihat dari itu, ruku, iktidal, sujud. Duduk di antara sujud, berarti sujud lagi kan ada kan? Ada 5. Ya, itu minimal 5 kali kita melakukan gerakan tumaninah. 1 rakaat. Kalau 1 rakaat kita melaksanakan 1 hari berapa kali rakaat, Mas Rahmat? Banyak saja. Oh, berarti dia yang sunnah-sunnahnya banyak sekali ya. Oh iya, masuk juga ya. Bang Japran mungkin wajibnya aja dulu katanya dihitung. 17 gitu ya. 17 ya. 17 kali 5. Berapa? 17 kali 5. Banyak. 85. 85 kali dalam 1 hari. Pencurian yang dilakukan adalah 85 kali dalam 1 hari. Dan itu bukan mencuri materi ya? Bukan mencuri materi, dan tapi itu lebih agak nilai ibadah, mencuri yang di hadapan Allah secara langsung. Tapi ketika kita belum paham akan itu gimana, Tat? Ya makanya dijelasin. Ya kayak enggak, maksudnya kayak saat ini gue baru tahu dong sekarang gitu kan. Kemarin-kemarin yang kemarin gimana gitu? Ya, bagi orang-orang yang tidak tahu kan ada keringanan dari Allah. Oke. Ya, sama seperti ketika informasi Islam belum sampai kepada mereka, masih ada ampunan buat mereka gitu. Tapi ketika informasi sudah ada dan tidak dilaksanakan, itu akhirnya menjadi seorang pencuri. Tapi terkadang gue merasa kayak kehidupan Jakarta tuh kan waktunya mepet banget gitu kan. Terkadang sampai sholat tuh pun di Uber sama waktu itu. Terkadang kita, gue jalan dulu apa sholat dulu ya, takutnya macet bla 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 itu. Boleh agak dibikin ekspres gitu, nggak bisa ya, Tat? Dibikin ekspres lagi lu. apa ekspresnya dipotong cuman surat pendeknya aja dihilangin atau gimana? Cara ngakalinnya itu kan sebenarnya kita bisa, tapi jangan biasakan ya, karena kita pengen mencapai suatu tingkatan yang mulia dan sempurna. Maka kalau bisa kita melakukan semuanya sempurna. Jadi kalau misalnya kita udah saking buru-burunya nih, udah di musola, pesawat mau terbang misalnya, kita takut ditinggal nih, karena repot juga.
Ketika ketinggalan pesawat kita Bayar harus lagi. bayar lagi dan sebagainya. Udah gitu kita dimasuk bagasi lagi kan. Mungkin kita Keadaan darurat lah ya ininya. dalam darurat itu lakukan semua rukun-rukunnya. Berdiri takbiratul ihram, ya kemudian baca Fatihah, nggak usah baca Surat pendek. Surat langsung. pendek. Ruku, tumaninah, i'tidal. Nggak usah baca bacaan sunnahnya tadi. Oh, ruku tuh itu bacaan sunnah juga ya? Sunnah, Oh, ya. Ruku subhanallah itu ya. yang mana ya? Yang mana? Iya, Bacaannya iya. mana? Pokoknya gitu lah ya. Yang mana? pokoknya itu. Sudah, bantu gue biar pinter lah. Gitu ya. Kemudian yang dijalankan adalah rukun-rukun sholatnya itu semua terpenuhi, yang penting ya. Tapi sah. Sah. Itu boleh. Ruku tanpa doa itu sah berarti. Hah? Ruku tanpa doa itu tanpa bacaan Itu itu sah. sunnah kan. Oh. Oh. Baru Tapi tahu bukan saya. berarti juga itu sebagai alasan. Iya, lu. iya, 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 iya. Nanti kita akan pelajarin lagi gimana caranya kalau dalam kondisi-kondisi sholat darurat. Nah, kalau duduk di antara dua sujud sama sujudnya itu gimana, Tat? Sama, yang wajib itu kan nanti adalah pembacaan tahiyat ya. Akhir. Selawat maksudnya selawat. Oh iya, iya, itu iya. wajib. Ya. Apalagi Mas Rahmat? Tapi ini kata Rasulullah dosa pencuri Terjelek. gitu. Terus hukumannya dijelasin nggak? Maksudnya Ya. hukumannya atau hanya peringatan aja gitu? Maksudnya ini dosa apa? Pencurian terjelek gitu. Baik, bismillah. Bisa kebayang nggak? Cuman gara-gara satu rukun, kita masih sholat loh. Kemudian dibilang pencuri terjelek. Iya makanya kan. Bentar, Tat. Ini pencuri terjelek ibarat kata sama si maling ayam nih lebih jelekan ini dong dibanding maling ayam tadi. Ya, kalau kita mencuri maling ayam, hukumnya adalah hukum Duniawi. tetap jelek ya. Iya. Tetap yang namanya mencuri Iya. itu jelek ya. Iya. Karena mengurangi hak orang lain Betul. ketika kita Iya. mencuri. Iya, Tapi paham. hukumannya adalah kepada orang lain. Tapi ketika ini hukumannya kepada siapa? Kita Allah. hubungannya sama siapa? Yang Maklum kita minallah. yang kita Iya. yang kita ambil adalah haknya Allah nih. Haknya Allah kita Dikurangin. Iya, iya. Gitu, dikurang-kurangin. Tapi itu hitungannya maksudnya hukumannya apa kayak misalnya alkohol gitu kan 40 hari tidak sah sholat. Kalau ini apa? Tidak ada, cuman hanya dihitung sebagai dosa dalam sholat juga. Lalai dalam sholat, maaf ya. Lalai dalam sholat. Oh. Jadinya lalai. Oh iya karena rukun Karena ya. rukun, ya. Terus Berarti sholatnya nggak dianggap dong, Tat? bukannya nggak dianggap, ingat ya, setiap amal perbuatan itu akan ada nilainya. Dan kita jangan pernah menilai berapa sih nilai gua dalam sholat, berapa sih nilai gua dalam sholat, kita nggak tahu. Ya, kesempurnaan jumlahnya kita nggak tahu. Cuma Iya. yang pasti kalau kita sholat sendiri dengan kondisi yang sama, dengan sholat di masjid dengan kondisi yang sama, ya kita mendapatkan 27 Iya. derajat Iya, lebih iya. tinggi daripada yang sholat sendiri. Itu aja yang perlu kita tahu. Berarti kalau hitungan kasar, maksudnya bukan hitungan kasar ya, hitungan andai-andai nih, hitungan andai-andai. Misalnya kalau sholat tumak nina itu poinnya 100, tanpa tumak nina bisa mungkin 40 gitu Ya, berarti. mungkin seperti Oke. itu. Jadi ada nilai Pengurangan. kurangnya, ya. Tapi tetap aja itu kan hubungannya sama Allah gitu. Nah, Iya. Itu yang jadi beratnya. dan Iya. yang jadi lebih beratnya lagi pada nih, bukan cuma itu pada nih. Itu buat orang yang melakukan kegiatan sholat, kemudian dia sudah melakukan masih dibilang pencuri. Ya, sempat ada yang nyeletuk gini, kalau gitu mendingan saya nggak usah sholat dong. Ya itu mah parah. Nah, ini yang ada pernyataan-pernyataan bodoh yang banyak beredar di masyarakat, ya. Bercanda-bercandaan yang seperti ini yang kadang-kadang saya pikir lu ditaruh di mana sih otaknya gitu. Atau Iman mungkin pas itu bagian gimana? otak nih kemana gitu. Otaknya sepi. Ya, otak habis tadi, Ya. gulai otak. Udah lah ya, jangan ngecengin Udah lah ya. Jadi ketika satu rukun saja dihilangkan, kita mendapatkan satu dosa, apalagi semua rukun dihilangkan. Ya. Ya. Jadi kalau orang yang nggak sholat tuh jangan santai-santai aja dibilang gua melakukan satu kesalahan apa? Nggak sholat, jangan salah. Ya. Terjemahan dari satu sholat tuh berapa artinya kita punya Yang salah. tadi poin itu ya. Betul. Ya, Dan aduh pengen nanya cuman agak takut. ya nggak apa-apa. Tanya aja dulu. Kan Kalau- tadi benerin. kalau- Tapi agak ngeri gitu loh. Enggak, Ngeri ada yang kesindir gitu kan. Ya, sindir aja dulu. Maksudnya gini kan kita mungkin semuanya pernah ngeliat lah di media lah. Di media negara hayalan ya itu. Kan ada tuh yang sholat cepet. Nah, Nah itu tumak ninahnya berarti hilang dong. ya. Atau
Apa sebatas cuman mempertontonkan sedang ibadah aja atau gimana nih? Makanya itu nanti kan ada ya kategori orang-orang yang dikatakan alladzina hum an sholatihim sahun, ya, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ya, jadi sholat mereka sholat, tapi gerakannya sama Sempurna. ayam matok beras, cepetan dia sholat. Mantap. Ya. Cepet banget gitu ya. Ini kita bukan yang nyindir ya. Ya, tapi kita bicara apa adanya. Kita harus sampaikan yang betul. benarnya gitu. Iya. Ya. Ketika Benar-benar. bacaan Al-Fatihah itu ada tata cara yang membacanya. Betul. Dengan tempo 5 menit bisa melakukan 27 rakaat itu wow. Luar biasa. Ya. Berapa? 5 menit? Berapa kemarin? 5 menit, Iya, 27. 10 menit ya. 10 menit? 27 Enggak sampai 10 menit sih waktu itu. Iya, enggak sampai 10 menit. berapa? Kalau 27 Salat rakaat? sunnah ya yang dilakuin di bulan Ramadan itu salat sunnah malam. 27 Ya, itu rakaat? ada di Wow, express. YouTube. Iya, jadi Zafran aja dia 2 rakaat tuh 10 menit loh dia. Masya 2 Allah. rakaat loh. Amin rakaat loh itu. Allah. Enggak tahu mikir, enggak tahu lupa. Enggak pernah. Oh, iya. Ustadz udah dengar iya, ceritanya. Iya, saya sudah pernah ya. Ketika sujud terakhir dia tidur. Tolonglah dinaikin bukan ya? lah. Kan Umi mah ada cerita. Itu cerita yang benar ya. Dia Masya Allah bangun Zafran. sampai basah semua mukanya ya. Masya Allah. Duh, gue ria. Ya dicoret Zafran. Padahal udah bagus itu. Kepanjang juga. Inilah ya yang kadang-kadang teman-teman kita tuh masih nyantai-nyantai aja gitu ya. Padahal sebesar biji zaroh pun atau sebesar biji sawi pun akan dibalas sama Allah kan. Dan balasan yang paling ringan itu orang dipakaikan sendal yang terbuat dari api neraka kemudian mendidihlah otak mereka. Ya. Itu gara-gara dosa sebesar biji sawi gitu ya. Nah ini kalau satu hari dia ninggalin sholat 5 rakaat 5 waktu 17 rakaat itu biji sawinya segede apa ya gitu. Nah, ya itu buat introspeksi kita. Ngeri gitu sih, ya. itu ngeri juga sih. Ya. Sekecil itu sandal, apalagi satu hari kan ngerinya ntar pakaian nih jangan-jangan. Ya mungkin sandalnya pakai merek. Ya wallahu alam ya. Ya. Ya, jadi ada balasan-balasan orang-orang yang memang lalai dalam sholatnya. Nah, Tat, maaf nih Tat. Kita berbicara tadi ya Tumanina. Ketika kita sendiri mungkin kita bisa memfokuskan seperti itu. Tetapi kalau ketika kita berjamaah dan kita nggak sempet nih melakukan tumanina, tiba-tiba udah Allahu Akbar, Iya, Allahu Akbar, sami Allahu liman. Nah itu gimana nih kita sebagai makmum? Nah apa yang kan kita nggak ngomongin juga ketinggalan jauh gitu. Kadang-kadang imamnya agak cepat juga berarti ya. Iya. Nah itu gimana tuh Tat? Ya, itulah kenikmatan orang-orang yang berjamaah. Ya, di samping yang pertama kita punya hitungan dihitung berlipat-lipat. Yang kedua, kalau ada kesalahan ditanggung siapa? Imam. Ditanggung si masinisnya tuh, si imam. Walaupun kita nggak melakukan tumanina gitu. Ya kan yang dosa siapa? Iya. Kita harus si mengikuti imam kan. Iya. Kalau imamnya melakukan kesalahan ya sudah. Ya, imam Ya, yang ya. nanggung. Makanya perlu ada kriteria untuk pemilihan imam. Ya, Imam masjid maksudnya. ya imam Iya, sholat. mau imam sholat. Oh iya. Makanya Makanya jangan gue jadi gue. Iya, makanya kenapa kita selalu Iya, tadi. dicorongkan untuk jadi imam itu. Itu dia. Gimana? Baru berdiri tiba-tiba samping udah di koma. Mana Mardi? Di belakang. Bang Madi nggak ikut nggak? Ya, lagi menikmati ketawa di belakang sana. Jadi ini masuk di bagian melalaikan sholat juga Ustaz ya? Melalaikan sholat. Melalaikan sholat itu bukannya Meninggalkan. Hanya atau meninggalkan, betul. mundur-mundur waktu. Betul. Ya, coba kalau kita lihat dalam surat Al-Maun ya, ayat 107. Surat Al-Maun kan di sana jelas dijelaskan siapa sih orang-orang yang melalaikan sholat. Ya, di antaranya di depannya kan jelas ya, tahukah kamu siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Lihat bahasanya, mendustakan agama, bohong atas nama Agama. ya, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Oke. Kemudian tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Gimana Tat? Tidak menganjurkan. Tidak menganjurkan memberi makan orang-orang iya, miskin. iya. Punya duit tapi nggak mau. Ya, ngapain lu ngasih makan orang Merki lah, miskin, merki. ya. Iya.
Beda sama tem colek mah beda, Bro. Nah, nah, yang tadi kita bacakan ya ayat kelima allazina hum an sholatihim sahun ya, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Yang lalai dalam sholatnya bagaimana? Yang menghilangkan rukunnya juga termasuk lalai gitu kan. Kemudian riya dalam sholatnya Termasuk lalai termasuk juga. ya, karena itu di ayat selanjutnya dikatakan ya, dan orang-orang yang berbuat riya. Ria dalam sholat tuh dalam artian mau dilihat sama orang-orang gitu ya. Update sosmed. Kalau ini di sini bahasanya ya adalah riya secara umum, artinya mau riya dalam sholat. Oh, nggak hanya ibadah ya, Iya. apapun ya bentuknya ya. Ya. Jadi kalau sholat mau dilihat mertua tuh udah lalai dalam niat kita. Tapi ada satu pertanyaan nih. Sebenarnya pertanyaan receh sih gitu kan. Ini riak nih maksudnya. Ketika proses menuju menikah gitu kan. Jangan dicengin dulu. Gue tahu lo pengen ngecengin gue. Maksudnya kan orang tua calon ini pengen lihat bagaimana kita untuk beribadah gitu Pendet kan. agama ya. Itu dihitung riak atau gimana, Tat? Ini sebenarnya pertanyaan curcol nih. Iya. Ini kan harusnya di bab pranikah. Pak. Enggak, ini mumpung sholat, iya, coy. iya, bisa. Selipan satu doang. Bisa aja, lah. Bang Japran tuh bisa aja setiap materi Masuk, bahas Pak Eko. aja ikon nikahnya. Masuk lah pokoknya. Baik ya. Sudah saya sempat bahas di dalam podcast kita yang berjudul niat ya, masih ingat ya? Setan pun ikut berniat. Ntar ditaruh di atas lah. Oke, ya. Linknya. Nah itu di situ dibilang ya, kalau ente udah niat pengen sholat, udah sholat aja. Ketika ente rutin sholat, maka ada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ketika orang-orang lihat kita bahwa kita adalah orang yang konsisten sholat, maka kita akan dinilai sebagai orang yang soleh. Iya, iya. Jadi nggak usah kita menciptakan pencitraan dalam sholat kita supaya dilihat orang soleh, tapi insya Allah dengan sendirinya ketika kita sudah melaksanakan sesuatu itu secara sungguh-sungguh, kemuliaan akan sampai kepada kita. Amin, Ya. amin. Bagaimana cara sampainya? Ya Allah yang akan memberikan kenikmatan-kenikmatan itu sampai kepada kita. Misalnya ada orang ngomong, ternyata Japran orangnya baik ya, soleh dia, rajin sholatnya. Apakah itu niat dari kita? Kan enggak. Allah yang ngasih ke kita. Iya. Cuman masalah di dianya nih ntar. Nah, Jadi- itu. Jadi ada timbul keriaan dia. Ngomong enggak, cuman besar kepala aja dikit. Ya kalau masih Bang Japran masih belum paham juga masalah ini, putar lagi podcastnya masalah niat. Iya kan editornya. Kan terkadang dia juga lupa loh. Terkadang lupa udah berapa judul gitu kan. Itu dia. Manusia itu kan tempatnya lupa, Pak. Oh iya. Makanya dia pegang prinsip, Pak. Ya, kalau kita banyak belajar banyak lupa. Dia nggak pernah belajar biar nggak lupa, Pak. Iya benar-benar. Iya bener gua. Karena nggak ada ilmunya harus ini. Iya. Pantesan lu kuliah mulu ya, Bran. Enggak, tapi nilai gue bagus kan. Iya. IP gue 3 dong. Oke. Sampai di sini ada yang mau didiskusin nggak, Bang Rahmat? Mungkin lanjut dulu kali Ustaz. Ya, lanjut. Lanjut dulu, Tat. Soalnya tadi udah terjawab tuh Iya. yang selama ini jadi pertanyaan tuh yang tadi ketika imamnya cepet, makmumnya gimana gitu kan. Itu sih sebenarnya. Ya. Dan buat kita nih yang kadang-kadang ditunjuk sebagai Imam. Imam. ayo kita koreksi juga nih. Jangan-jangan kita lalai dalam sholat kita nih. Lalainya bagaimana sih? Ketika kita lagi jadi imam nih, ya, bacaan kita bagus. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Panjang. Oh. Ya. Begitu rokat ke-1, kedua panjang. Begitu Nah, rokat ketiga, Oh, yang tanpa kita baru ngikutin yang dengan tanpa cara yang suara. sama. Baru sampai Maliki Yaumiddin, dia udah Udah Allahu Allahu Akbar. Ada yang salah nih. Nah, itu kadang suka nemu juga. konsistensinya Suka Tat. nemu tuh, Tat. Itu dia ya. Itu- Ingat ya, ketika kita beribadah, dilihat orang atau tidak dilihat orang, harusnya kita sama. Oh, konsisten ya. Konsisten. Nadanya, lamanya, Ya. cara bacanya tidak terburu-buru. Intinya saya cuma mau bilang gini, Pak. Ya. Dilihat orang atau tidak dilihat orang, kita harusnya sama. Ya. Kalau enggak, kita termasuk orang munafik nih. Ya. Jadi jangan sampai kita sudah menjadi seorang imam, ternyata di dalam diri kita masih ada sifat munafik. Kenapa ketika lagi bacaannya itu didengarkan kepada orang lain, kita bagus-bagusin. Oh iya benar. Tapi ketika kita Tidak sir sendiri. tersendiri, Heeh. kenapa jadi Dicepetin. cepet gitu ya? Nah itu coba deh koreksi dalam diri kita. Apakah ada sifat
munafik dalam diri kita ketika kita jadi imam atau enggak. Nah, kalau ada mendingan gak usah jadi imam. Ya. Nah, ini juga Ngeri nih. ada juga Tapi nih Tat. ya pelan-pelan kita perbaiki ya. Iya, mengenai sholat ya mungkin sobat beriman juga pernah mengalami atau enggak. Jadi gue pernah mengalami ketika sholat nggak tahu imamnya lupa atau gimana. Jadi surat pendeknya sama-sama Al-Ikhlas. Jadi diulang nih, Al-Ikhlas lagi gitu. Memang baca surat pendek sunnah, tapi apakah boleh diulang 2 kali seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada kejadian di zaman Rasulullah, seorang sahabat protes sama Rasulullah kalau dia jadi imam, itu bacanya selalu Al-Ikhlas. Nanti rakaat kedua itu lagi yang dibaca. Besok nih jadi imam itu lagi yang dibaca. Oh, jadi setiap kali jadi imam. Akhirnya dipanggil dia sama Rasulullah. Bulan, kenapa kau Aisyah mendapatkan cerita seperti ini gitu kan. Kemudian dia bilang, iya benar ya Rasulullah. Kenapa kau bacakan seperti itu? Karena ya Rasulullah, setiap kali saya membacakan Al-Ikhlas, maka semakin bertambah keimananku ya Rasulullah, dan semakin bertambah keimananku. Akhirnya Rasul nggak menyalahkan dia. Maka fulan benar. Ya, karena pada intinya ketika kita sholat, ketika kita membaca Al-Quran itu intinya adalah makin bertambah nggak keimanan kita. Iya. Kalau kita bacanya ganti-ganti ayat tapi cuma sekedar riak kayak tadi, ngapain? Cuman pengen didengar orang gitu ya. Nah, kalau cuma sekedar untuk munafik pada diri sendiri, ngapain? Alhamdulillah. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya itu yang menyebabkan mungkin karena dia membaca itu keimanan meningkat, jadi diulang-ulang terus ya. Makanya kan jangan menjudge seseorang dari itu dia covernya. Makanya nih gue nanya nih itu kan saya pernah gini Pak. boleh apa enggak gitu karena pernah pengalaman seperti itu gitu. Saya pernah ya ketemu seseorang, kan ada larangan sholat setelah sholat asar. Iya. Tapi ada. Saya perhatikan satu orang ini kok bolak-balik setelah sholat asar dia sholat lagi, meskipun dia sholatnya di luar masjid.